part keempat ya guys. Kita lanjut bab pertama, buku Alibaba. Jalan Alibaba. William Baumol dari Universitas New York, nomine hadiah Nobel bidang ekonomi, menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem ekonomi, inovasi bisa terjadi karena kebetulan atau karena pilihan. Namun dalam sistem kapitalis, inovasi adalah sesuatu yang wajib. Atribut inovasi dalam suatu bangsa tergantung pada sistem politik dan struktur insentif yang dibentuk oleh masyarakatnya. Bagi perusahaan dalam sebuah sistem berorientasi pasar, inovasi adalah soal hidup mati. Penyebaran teknologi baru sering menghendaki beberapa dekade atau bahkan satu abad dalam sistem-sistem lain di bawah sistem kapitalis. Penyebaran itu bisa berlangsung dalam suatu hari. Motivasi bagi inovasi jenis super cepat ini sangat sederhana karena waktu adalah uang. Jika inovasi sedemikian pentingnya dalam perekonomian kapitalis, pasti lebih penting lagi bagi Tiongkok saat ini. Tiongkok dengan tegas menggabungkan diri ke dalam jalur internasional pembangunan. Begitu menginjak kaki di jalur internasional, seseorang membukakan jalan sebelum Anda, tetapi juga ada seseorang lain tepat di belakang Anda. Tiongkok dijejalkan ke tengah-tengah dan sudah tak punya lagi waktu untuk menyesal. Dari segi mayoritas penduduknya, bagaimanapun juga Tiongkok masih negara agraris. Dari segi tingkat teknologi, Tiongkok belum merampungkan revolusi industri pertamanya. Untunglah Tiongkok memiliki penduduk besar dan tingkat optimismenya tinggi. Jika usaha yang dijalankan negara tidak berfungsi, Tiongkok punya usaha yang dijalankan rakyat. Jika komite sentral tidak bekerja dengan baik, Tiongkok punya pemerintah lokal. Jika teknologi terbelakang, Tiongkok menikmati keuntungan negara-negara yang berkembang belakangan. Dan Tiongkok bisa melompati seluruh periode sewaktu berkembang. Dengan cara ini, Tiongkok mampu mengembangkan sekelompok perusahaan yang merepresentasikan tingkat internasional teknologi maju dan layanan kualitas atas nama Tiongkok. Perusahaan-perusahaan seperti Xiaomi, Huawei, dan Tencent. Yang lebih penting, kini Tiongkok memiliki Alibaba, sebuah platform yang membebaskan kewirausahaan akar rumput milik berjuta-juta orang. Alibaba adalah produk sebuah dunia yang memasuki abad digital. Inilah sebuah perusahaan modern yang merepresentasikan sebuah contoh klasik teknologi internet dan analisis data besar berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Meski begitu, sebetulnya ini bukan sebuah perusahaan seperti yang disebut Profesor Baumol sebagai sebuah mesin inovasi. Entitas-entitas yang dioperasikan secara privat di Tiongkok saat ini telah menciptakan banyak sukses komersial, walaupun faktanya mereka beroperasi di bawah bayang-bayang perekonomian terencana, tidak menikmati akses yang sama terhadap sumber daya, tidak bekerja dalam sebuah lingkungan yang konsisten dan kebijakan yang bisa diandalkan, dan tidak ada sosok pendahulu yang bisa mereka lihat sebagai sebuah model. Mereka memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan bagi kemajuan sosial Tiongkok. Alibaba adalah salah satu entitas yang dioperasikan secara privat sebagai jenis baru Diao Yutai. Alibaba mengajarkan orang bagaimana memancing, bukannya sekedar memberi ikan. Mesin inovasi Alibaba memungkinkan mereka yang tidak mau terus miskin untuk naik ke platform pemancingan, berbuat dan mewujudkan mimpi terliar. Sebagian belajar memancing, yang lainnya belajar membuat perahu untuk memancing, dan sisanya lagi bahkan belajar bagaimana menjaring dengan pukat di lautan bebas. Cara menakjubkan tumbuhnya Alibaba.
Alibaba Group bermula dengan niat tegas berada dalam bisnis yang cukup panjang untuk mengarungi 3 abad. Berawal sebagai sebuah usaha akar rumput dengan 18 orang dengan modal 500 RMB. Mengumpulkan uang dari mana saja yang bisa didapatkan dalam tempo singkat sekitar 12 tahun, Alibaba tumbuh dewasa menjadi imperium dagang kelas dunia. Kini Alibaba memiliki 35.000 pegawai dan anak-anak perusahaan yang terus bertambah jumlahnya. Perusahaan bisnis dengan bisnis B2B. Alibaba didirikan pada tahun 1999, Taobao diciptakan pada tahun 2003, dan Alipay pada tahun 2004. Pada Oktober 2005, Alibaba mulai bekerjasama dengan Yahoo dalam membentuk Yahoo Tiongkok. Ali Software didirikan pada Januari 2007 di Hangzhou dan Shanghai. Kelima ranah bisnis terpisah ini sudah lama menjadi anak cabang cermelang Alibaba Group. Mereka merepresentasikan 5 aspek utama struktur grup: sistem integritas dan komponen-komponen pasar, pencarian perangkat lunak, dan pembayaran. Masing-masing anak perusahaan merupakan sebuah platform cabang. Masing-masing platform terhubung bersama-sama, baik perusahaan bisnis retail maupun layanan akar rumput. Pertumbuhan pesat Alibaba sebagai sebuah entitas bisnis dagang saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian Tiongkok. Selain 5 anak perusahaan tersebut, terdapat Institut Riset Alibaba Group. Institut riset ini didirikan pada April 2007 dengan misi mengembangkan sebuah bentuk baru peradaban bisnis yang akan mengubah cara beroperasi bisnis di seluruh dunia. Institut ini berkonsentrasi pada penciptaan visi strategis bagi peradaban semacam itu. Alibaba memiliki sebuah tim riset yang luar biasa aktif dan sangat profesional. Tidak ada perusahaan inovatif yang bisa bertahan tanpa sebuah tim penelitian dan pengembangan R&D. Tetapi sebagian besar tim R&D semacam itu terfokus pada teknologi. Konsep-konsep inovatif Alibaba mendorong institut riset untuk berpikir secara global dan berfokus pada teori abad informasi maupun segi-segi praktisnya. Perkembangan dan kecenderungannya. Tujuannya adalah memperoleh wawasan tentang bagaimana dagang menyingkirkan perniagaan tradisional dan membangun sebuah ekosistem serta sebuah tatanan beradab bagi perniagaan abad baru. Selama bertahun-tahun, Institut Riset Alibaba Group bekerjasama erat dengan berbagai institut dan universitas, departemen pemerintah, dan lembaga publik. Grup ini sudah menerbitkan banyak sekali hasil penelitian dengan topik-topik yang merentang dari ilmu sosial, ekonomi, keuangan, dan ilmu komputer hingga ilmu informasi. Selain memberikan sumbangan bagi bidang-bidang studi tertentu, penelitian juga memberikan sumbangan pada penciptaan berbagai indikator ekonomi dengan menggunakan secara konstan basis data yang menyatu dalam platform Taobao. Institut riset ini juga memasuk data yang bisa digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan. Mengingat dukungan dan platform, Institut riset memberikan sumbangan dalam banyak bidang kebijakan pemerintah di Tiongkok. Antara lain, institut ini memberikan sumbangan pada pemahaman tentang bagaimana para pedagang di internet berhubungan mikro memengaruhi isu-isu konsumsi, tenaga kerja, pekerjaan, produksi, perekonomian regional, dan 3 pertanian. Dalam pendekatan konseptual dan riset terapannya, Institut riset sudah jauh melampaui tingkat pusat-pusat penelitian spesialis Tiongkok lainnya. Sebelumnya, institusi ini disebut pusat riset. Nama itu dibuat untuk mencerminkan jangkauan aktivitasnya lebih luas, sehingga entitas itu sekarang disebut Institut Riset Alibaba. Dari kecil itu indah menjadi kecil adalah besar yang baru. Pada tahun 1960-an, ketika industrialisasi menikmati pertumbuhan tanpa sosok pendahulu, para ekonom barat seperti John Kenneth Galbraith menyatakan bahwa
menyatakan dengan tegas bahwa Amerika memasuki abad industri besar dan bahwa struktur usaha kecil tradisional tidak akan ada lagi. Mengingat kekuatan pemerintah Amerika dan barang-barang murah yang dihasilkan oleh industri besar, orang Amerika kini bisa menikmati hidup yang indah dalam masyarakat makmur mereka. Pemikiran dan rekomendasi kebijakan Galbraith serta cara bicaranya yang mewakili korporasi besar mengundang penolakan dan sejumlah sarjana. Selain kritik dan para pemenang hadiah Nobel seperti Milton Friedman dan Paul Krugman, banyak sarjana yang percaya pada pasar, inovasi akar rumput dan kewirausahaan mulai menunjukkan bahwa ide-ide Galbraith sebetulnya tidak tepat. Joseph Philip dalam Little Business in the American Economy, University of Illinois Press 1958 menekankan dua nilai penting usaha kecil. Satu, usaha kecil adalah tulang punggung sistem usaha bebas Amerika, berfungsi sebagai sebuah landasan yang menyediakan teknologi baru dan bakat kewirausahaan penuh vitalitas yang baru. Dan yang kedua, pelestarian usaha kecil sangat mendasar bagi pemeliharaan kelas menengah. John Hubunzel dalam The American Small Business Knop 1962 menunjukkan bahwa usaha kecil adalah warisan Amerika. Pengusaha kecil tampaknya tidak punya banyak musuh dan semacam pahlawan nasional. Lebih jauh, Bunzel mengungkapkan bahwa hidup di sebuah negara yang memberi penekanan kuat pada kesuksesan material dan imbalan finansial, pengusaha kecil berhasil menjadi simbol kesuksesan bahkan pada saat dia tidak sukses secara finansial. Dalam bukunya yang menggugah dunia di tengah-tengah krisis minyak, Small A Beautiful Economy as a People Martyred at Frontier, Fritz Schumacher, Harper and Row 1973 menunjukkan keyakinan kokoh pada usaha kecil sebagai basis bagi kebebasan, efisiensi, kreativitas, kegembiraan, dan keberlanjutan dalam bisnis. Dia menyerukan restrukturisasi kepemilikan industri skala besar tanpa revolusi, perampasan, sentralisasi, atau penggantian birokrasi yang lamban dengan fleksibilitas swasta. Dalam pandangannya, semua indikasinya adalah bahwa struktur perusahaan industri skala besar saat ini, walaupun dibebani pajak tinggi dengan mengesahkan tiada henti peraturan perundang-undangan yang semakin banyak, tidak kondusif bagi kesejahteraan publik. Stephen Solomon dalam Small Business US, The Role of Small Companies in Sparking American Economic Transformation, Crown Publisher 1986, mengemukakan bahwa dengan menyuntikkan kekuatan pasar bebas agresif ke dalam sebuah perekonomian modern, usaha kecil mengizinkan tangan tak terlihat untuk memainkan peran penting dalam menyeleksi inovasi yang akan digunakan Amerika bersaing dalam pasar global yang baru. Marshall G. Blackford dalam A History of Small Business in America, University of North Carolina Press 1999 menyatakan bahwa dari masa Thomas Jefferson sampai sekarang, banyak orang Amerika yang melihat para pemilik usaha kecil memberi contoh segala hal yang terbaik tentang cara hidup Amerika. Dia mengatakan usaha kecil sering mendapatkan perlakuan khusus dalam peraturan perundang-undangan negara bagian dan federal. John Cash dalam From the Ground Up, The Resurgence of American Entrepreneurship, Simon and Schroeder 1992 dengan jelas melihat bahwa stabilitas ekonomi yang diterima begitu saja oleh orang Amerika sudah tidak ada. Kita tidak bisa lagi mengandalkan perusahaan-perusahaan besar untuk
apa yang bisa mereka sediakan. Dia membayangkan bahwa kita akan membutuhkan dunia usaha yang sangat dinamis yang dicirikan oleh tingkat inovasi, kemajuan teknis, dan kewirausahaan yang tinggi. Usaha kecil memainkan peran sangat nyata dalam merangsang pertumbuhan ekonomi mereka, tidak hanya menjadi topik akademik. Untuk buku-buku yang disebutkan tadi sebagai krisis keuangan 2008, masyarakat di Amerika Serikat maupun Eropa memetik pelajaran dari pengalaman menyakitkan dan dengan penuh semangat mulai mempertimbangkan kembali kontribusi yang bisa diberikan usaha kecil bagi perekonomian. Tiongkok juga merasakan semangat itu mengingat sejarah ekonomi mutakhir negara ini. Sesudah 1949 dengan cepat Tiongkok mengumpulkan sumber daya terbatasnya dan mengandalkan kekuatan bangsa yang tersedia. Tiongkok menggunakan efek kecil industri besar untuk membangun kembali sebuah rumah di atas tanah yang diporak-porandakan dengan tragis. Industri berat, industri skala besar, dan perusahaan milik negara memberikan sumbangan tak terbantahkan bagi pembangunan Tiongkok baru. Kelemahan sektor milik negara yang beroperasi menurut rencana pemerintah adalah tidak efisien dan tidak memiliki dinamika pasar. Pada akhir 1970-an, keadaan itu membawa perekonomian Tiongkok ke tepi jurang kehancuran. Begitu mekanisme pasar diizinkan membebaskan kewirausahaan, kekuatan yang lama ditindas, Puluhan juta perusahaan dan pengusaha mampu melahirkan sebuah perekonomian di Tiongkok yang bisa dikatakan merupakan kebalikan dari apa yang ada sebelumnya, yaitu kehebatan dalam vitalitas. Peningkatan luar biasa dalam jumlah usaha di Tiongkok ini adalah indikasinya. Pada tahun 1978 secara keseluruhan terdapat 348.000 perusahaan di Tiongkok. Pada tahun 1990, angka itu naik menjadi 7.957.800 dan pada tahun 2013 angkanya menjadi 60.623.800. Ini udah dari halaman 1 sampai halaman 8 ya guys. Ini udah menit ke 17 kita sudahi ya buku Alibaba. Besok kita akan membahas tentang kecil adalah besar yang baru. Sekian.